Pertanian menjadi salah satu sektor yang terdampak perubahan iklim global. Kurangnya curah hujan serta peningkatan suhu mengakibatkan sumber air dan lahan kekeringan yang bisa meningkatkan resiko gagal panen. Hal ini sudah terjadi di beberapa wilayah. Ribuan hektar lahan pertanian kering kerontang dan tidak bisa ditanami. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memprediksi saat fenomena El Nino kategori sedang, Indonesia akan kehilangan produktivitas 380.000 ton beras. Hal ini tak hanya mengakibatkan kenaikan harga beras, tapi juga dapat mengancam ketersediaan stok beras nasional. Biasanya stok pangan diamankan dengan cara mengimpor beras, namun saat ini lebih dari 20 negara telah menghentikan ekspor beras demi menyelamatkan rakyatnya sendiri. Kita mau memperbesar cadangan strategis beras kita, mau impor juga barangnya sulit didapatkan, tidak seperti yang lalu-lalu, nyodorin barangnya, Pak ini dibeli, Pak ini dibeli, Pak ini. Sekarang mencarinya sangat sulit. Karena ingin menyelamatkan rakyatnya sendiri-sendiri, memberi makan rakyatnya sendiri-sendiri. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyatakan stok cadangan beras masih tersedia. Aman, alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara stok yang sekarang ada di Bulog itu 1,3 juta. Ya kan? Nah, kita kan masih menyerap di dalam, sama nanti yang ada kita mau mendatangkan lagi untuk stok ya. Jadi kalau kita datang stoknya ini sampai yang kuotanya yang 2 juta itu, ya kita punya stok akhir itu 2,3 juta dari beberapa negara ya, non-India. Karena India kan sudah close ya. Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas Santoso menyampaikan bahwa stok cadangan beras yang kini dimiliki terhitung aman hingga musim panen 2024. Meski ada kenaikan harga bagi konsumen, ada juga kenaikan harga di tingkat usaha tani hingga 31,3%. Menurutnya hal ini membangkitkan semangat petani untuk menanam padi. Dengan harga pasar yang meningkat, petani mendapat keuntungan lebih untuk menutupi modal produksinya. Dwi khawatir jika pemerintah melakukan impor beras berlebih, harga di tingkat usaha tani akan menurun dan petani tidak bisa mendapat untung dari menanam padi. 1,6 juta ton saja dari beras impor yang sudah masuk sudah cukup, apalagi ada 400.000 yang sekarang sedang dalam pengapalan ke Indonesia. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Justru yang teramat penting kekhawatiran kami, kalau pemerintah melakukan intervensi berlebihan dengan stok 2 juta ton dari impor tersebut, itu kemudian harga di tingkat usaha tani turun lagi, itu justru kekhawatiran kami yang terbesar. Di Pasar Mampang, Jakarta Selatan, beras masih tersedia, tapi masalahnya harga sudah tidak sama lagi. Ibu, ini harga berasnya sekarang jadi berapa sih, Bu? Ada yang 11.000, 12.000, 13.000 per liter. Jadinya per kilonya ada yang 13.000, 14.000 rupiah per kilo. Ya. Kenaikan harganya sendiri berapa, Bu, untuk beras Ibu ini? Sekilonya sekitar 1.000 rupiah. 1.000 rupiah? Ya. Oke, ini sejak kapan sih, Bu, dirasakan? Kurang lebih 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Harapannya apa nih, Bu? Harapannya semoga normal kembali dan bisa terjangkau oleh masyarakat. Oke, baik. Kekhawatiran berikutnya adalah ketika impor beras berlebihan, pemerintah tidak bisa melindungi harga beras baik bagi konsumen dan juga bagi petani. Laurencia Gata, Imam Muhairib, Jakarta.